Rio tidak pernah menyangka bahwa pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan akan membawa banyak perubahan dalam hidupnya. Awalnya, dia hanya mencari tempat tinggal sementara, sebuah rumah kos yang nyaman dan terjangkau di tengah keramaian kota. Namun, begitu dia melangkah ke halaman depan rumah kos Ibu Sari, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah perasaan hangat yang menyambutnya, seperti dia bukan hanya seorang penyewa, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ibu Sari, ibu kos yang ramah itu, menyambutnya dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Wanita berusia 30 tahun dengan kulit putih bersih dan rambut panjang hitam itu bukan hanya memberi Rio tempat untuk tinggal, tetapi juga membuatnya merasa diterima, seperti dia menemukan rumah yang lebih dari sekadar tempat berlindung. Selamat datang di rumah kami, Rio. Semoga kamu merasa nyaman di sini, ujar Ibu Sari dengan lembut, mengulurkan tangannya dan menawarkan kedamaian yang begitu terasa. Rio tersenyum kaku, merasa sedikit canggung. Baru beberapa hari di kota ini, dan semua terasa asing. Namun di mata Ibu Sari, dia bisa melihat sebuah ketulusan yang jarang ia temui. Rumah kos ini, dengan suasana yang nyaman dan tenang, seolah memberinya ruang untuk bernapas dan berharap. Hari-hari berikutnya, Dita mulai merasa lebih nyaman di balik sikap ramah Ibu Sari. Ada banyak cerita dan pelajaran hidup yang tak pernah ia duga. Di rumah kos ini, Rio tidak hanya belajar untuk bertahan di kota yang asing, tetapi juga belajar tentang bagaimana membangun hubungan, memberi, dan menerima. Namun, di balik kehangatan itu, ada pertanyaan yang terus menggelayuti pikirannya. Apa sebenarnya yang membuat Ibu Sari begitu istimewa? Dan mengapa begitu banyak orang merasa nyaman di rumahnya? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah. Amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Di sebuah kota kecil yang ramai dengan mahasiswa dan pekerja muda, terdapat sebuah rumah kos yang terkenal karena kehangatan dan kenyamanannya. Rumah kos itu dikelola oleh seorang wanita yang bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki kepribadian yang memikat hati siapa saja yang bertemu dengannya. Namanya adalah Ibu Sari. Usianya sudah menginjak 40 tahun. Namun penampilannya yang menawan dan kepercayaan dirinya yang luar biasa membuatnya terlihat jauh lebih muda. Rambut panjangnya selalu tertata rapi. Senyumnya yang hangat mampu menyapa setiap orang. Dan matanya yang bersinar membuat semua orang merasa dihargai. Namun, lebih dari itu, Ibu Sari dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh perhatian. Ia selalu berusaha untuk membuat anak-anak kos merasa nyaman dan diterima. Setiap kali anak-anak kos baru datang, Ibu Sari dengan senang hati akan menyambut mereka, memberikan informasi tentang rumah kos, serta membagikan beberapa tips untuk hidup lebih nyaman di kota tersebut. Anak-anak kos di tempatnya selalu merasa bahwa rumah kos ini lebih dari sekadar tempat tinggal. Mereka merasa dihargai dan diterima, terlepas dari latar belakang dan kepribadian masing-masing. Ibu Sari seringkali mengadakan acara kumpul-kumpul, baik itu makan bersama atau sekadar ngobrol santai di ruang tengah. Meskipun penampilannya yang memikat, Ibu Sari selalu mengingatkan anak-anak kos untuk saling menghormati dan menjaga sikap satu sama lain. Saya senang melihat kalian semua merasa nyaman di sini, kata Ibu Sari sambil menyajikan makanan di meja makan. Tapi ingat, yang paling penting adalah menghormati satu sama lain dan menjaga kebersamaan. Tentu saja, penampilannya yang menawan tidak lepas dari perhatian banyak orang, terutama anak-anak kos yang lebih muda. Mereka sering memuji Ibu Sari dengan komentar yang terkadang lucu dan menggemaskan. Ibu, kok bisa sih tetap awet muda? Pasti ada rahasia kecantikan yang luar biasa, ujar Rio, salah satu anak kos yang tinggal di sana. Ibu Sari hanya tersenyum dan menjawab dengan penuh kasih. Rahasia kecantikan itu bukan hanya dari luar, Rio. Itu datang dari hati yang bahagia dan selalu bersih. Meskipun sering dipuji karena kecantikannya, Ibu Sari tidak pernah merasa nyaman jika perhatian tersebut terlalu berlebihan. Ia selalu mengalihkan percakapan dengan bijak dan lebih memilih untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti bagaimana cara menghadapi tantangan hidup,
atau bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Suatu malam, saat anak-anak kos sedang berkumpul untuk merayakan ulang tahun salah satu dari mereka, Ibu Sari berdiri di depan mereka dan berkata, "Kecantikan sejati itu bukan tentang penampilan luar, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dan bagaimana kita memberikan dukungan satu sama lain. Saya ingin kalian semua merasa dihargai, bukan hanya karena penampilan, tapi juga karena kebaikan hati kalian." Anak-anak kos mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan ketulusan dalam kata-kata Ibu Sari. Mereka tahu bahwa Ibu Sari lebih dari sekadar seorang wanita cantik. Ia adalah ibu yang memberi kasih sayang dan membimbing mereka dengan bijaksana. Dari rumah kos Ibu Sari, mereka belajar banyak hal, tidak hanya tentang kehidupan di kota besar, tetapi juga tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik dan penuh perhatian terhadap sesama. Meskipun Ibu Sari sering dipuji karena kecantikannya, anak-anak kos tahu bahwa yang lebih penting adalah karakter dan ketulusan yang dimilikinya. Setiap hari berlalu di rumah kos Ibu Sari, dengan penuh keceriaan dan kehangatan, anak-anak kos semakin merasa betah, dan semakin banyak yang datang ke rumah kos Ibu Sari, karena suasana yang ramah dan penuh perhatian. Namun, meskipun Ibu Sari sering dipuji karena penampilannya, ia tetap rendah hati, dan tidak membiarkan pujian itu mengubah sikapnya. Ia selalu mengingatkan anak-anak kos, bahwa yang terpenting dalam kehidupan adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, dan bagaimana kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ibu Sari mengajarkan mereka tentang ketulusan, kerja keras, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan sosial. Suatu hari, saat ada acara makan bersama yang diadakan di rumah kos, Ibu Sari mengajak semua anak kos untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka. Setiap orang diminta untuk berbicara tentang sesuatu yang mereka syukuri dalam hidup. Beberapa berbicara tentang pencapaian akademis mereka, sementara yang lain berbagi tentang bagaimana mereka bisa menghadapi rintangan yang datang dalam kehidupan mereka. Giliran Rio, anak kos yang selalu memuji penampilan Ibu Sari, yang berbicara, "Saya bersyukur bisa tinggal di rumah kos ini," katanya dengan suara jujur. "Ibu Sari, selain cantik, Ibu juga selalu memberi kami ruang untuk tumbuh dan belajar. Saya jadi merasa lebih kuat dan lebih percaya diri." Ibu Sari tersenyum lembut. "Terima kasih Rio. Tapi ingat, setiap orang di sini juga berperan penting dalam membuat tempat ini nyaman. Kita semua saling mendukung. Bukan hanya soal kecantikan luar, tapi bagaimana kita saling peduli satu sama lain." Semua anak kos terdiam sejenak, merenung sejenak tentang kata-kata Ibu Sari yang penuh makna. Mereka tahu bahwa rumah kos ini bukan hanya tempat mereka tidur dan makan, tetapi juga tempat di mana mereka tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Keberadaan Ibu Sari memang membuat rumah kos itu begitu istimewa. Bukan hanya karena penampilannya yang menawan, tetapi juga karena hati yang tulus dan perhatian yang ia berikan pada setiap anak kos. Ia menjadi teladan bagi mereka semua, mengajarkan bahwa kecantikan sejati datang dari dalam dari cara kita memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat dan cinta. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara anak-anak kos semakin kuat. Mereka mulai saling mendukung, berbagi kebahagiaan, serta membantu satu sama lain saat menghadapi masalah. Ibu Sari selalu ada di sana, memberikan semangat dan nasihat yang dibutuhkan. Suatu malam, ketika salah satu anak kos merasa kecewa karena hasil ujian yang tidak memuaskan, Ibu Sari duduk bersamanya dan berkata, "Gagal bukan berarti akhir dari segalanya, tapi hanya sebuah pelajaran untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah takut mencoba lagi." Kata-kata itu menenangkan hati anak kos tersebut, yang merasa lebih kuat untuk mencoba lagi dan tidak menyerah. Ibu Sari mengajarkan bahwa keindahan tidak hanya tampak pada wajah, tetapi pada sikap, kasih sayang, dan ketulusan yang kita tunjukkan kepada dunia. Setiap hari di rumah kosnya adalah pelajaran hidup yang tak ternilai bagi setiap anak kos yang tinggal di sana. Malam demi malam, rumah kos Ibu Sari semakin terasa seperti keluarga besar, meskipun berasal dari berbagai latar belakang dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Anak-anak kos merasa bahwa mereka benar-benar dihargai dan diterima tanpa syarat. Setiap masalah yang mereka hadapi, baik itu tentang ujian, pekerjaan,
atau hubungan pribadi, selalu bisa mereka bicarakan bersama Ibu Sari. Ia menjadi sosok yang bukan hanya memberikan tempat berlindung, tetapi juga memberikan inspirasi bagi mereka untuk terus bertumbuh. Suatu hari, ketika liburan tiba, Ibu Sari memutuskan untuk mengadakan acara kumpul bersama di halaman belakang rumah kos. Semua anak kos diajak untuk ikut serta dalam acara ini. Tidak ada yang terlalu mewah, hanya makanan sederhana, beberapa permainan, dan yang terpenting kebersamaan. Liburan bukan hanya tentang beristirahat, tapi juga tentang merayakan apa yang kita miliki. Bersyukur atas segala hal yang sudah kita capai, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi, kata Ibu Sari kepada mereka sebelum acara dimulai. Mereka semua setuju, dan acara pun dimulai dengan tawa dan canda. Ibu Sari memulai permainan dengan sebuah permainan ringan, yang mengharuskan mereka untuk berbagi cerita lucu, atau pengalaman menarik. Setiap orang, mulai dari yang paling pendiam hingga yang paling cerewet, berbagi cerita dan tertawa bersama. Ibu Sari juga berinisiatif untuk mengajak mereka berbagi harapan, atau tujuan mereka untuk tahun depan. Giliran Dika, anak kos yang selalu terlihat serius dan jarang berbicara, untuk berbagi. Saya ingin lebih percaya diri dengan diri saya sendiri, dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, katanya dengan sedikit canggung. Semua anak kos memberikan tepuk tangan, mendukung Dika untuk mencapai tujuannya. Ibu Sari menatap Dika dengan senyum yang tulus. Percaya dirimu sudah ada, Dika. Terkadang, yang kita butuhkan hanya sedikit keberanian untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kata-kata itu menyentuh hati Dika, yang selama ini merasa tidak cukup baik. Ia tersenyum, merasa sedikit lebih ringan di dadanya. Ibu Sari tidak hanya mengajarkan mereka tentang kehidupan, tetapi juga tentang bagaimana saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Pada malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka semua berbicara tentang impian mereka, berbagi harapan untuk masa depan, dan berjanji untuk saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup mereka. Meskipun rumah kos ini mungkin hanya tempat sementara bagi mereka, hubungan yang mereka bangun di sini akan bertahan lama. Keesokan harinya, ketika mereka kembali ke rutinitas sehari-hari, anak-anak kos merasakan semangat baru. Mereka lebih peduli satu sama lain, lebih terbuka, dan saling memberikan dukungan. Ibu Sari selalu ada untuk memberikan semangat di saat-saat sulit, tetapi ia juga memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman hidup mereka. Dengan bimbingan Ibu Sari, mereka belajar bahwa kecantikan sejati bukan hanya tampak dari luar, tetapi dari cara kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Ibu Sari mengajarkan mereka bahwa hidup bukan tentang penampilan atau pujian yang datang dari orang lain, tetapi tentang bagaimana kita memberi nilai pada diri sendiri dan menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Hari-hari terus berlalu, tetapi setiap anak kos tahu bahwa mereka membawa pelajaran berharga yang akan terus mereka bawa dalam perjalanan hidup mereka. Rumah kos Ibu Sari tetap menjadi tempat di mana mereka bisa belajar, berkembang, dan merasa dihargai. Dan bagi Ibu Sari, kebahagiaan terbesar adalah melihat anak-anak kosnya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Hari-hari di rumah kos, Ibu Sari semakin terasa penuh makna. Anak-anak kos yang dulunya hanya fokus pada tujuan pribadi masing-masing, kini mulai merasakan pentingnya berbagi dan saling mendukung. Ibu Sari terus menjadi inspirasi bagi mereka dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya yang tidak terbatas. Dia mengajarkan mereka bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan secara individu, tetapi bagaimana menjalani perjalanan itu dengan penuh rasa syukur dan kebermaknaan. Suatu sore, saat anak-anak kos sedang berkumpul di ruang tengah, setelah seharian beraktivitas, Ibu Sari datang dengan sebuah kejutan kecil. Anak-anak, saya punya sesuatu untuk kalian, katanya dengan senyum penuh kehangatan. Mereka semua penasaran. Ternyata, Ibu Sari mengajak mereka untuk menanam pohon di halaman rumah kos. Pohon ini akan tumbuh seiring dengan perjalanan kita. Setiap kali kalian merasa lelah atau terpuruk, ingatlah bahwa pohon ini akan mengingatkan kita untuk tetap tumbuh. Meskipun ada rintangan, mereka semua dengan antusias ikut menanam pohon di halaman depan rumah kos. Sambil menanam, Ibu Sari mengingatkan mereka bahwa hidup seperti pohon membutuhkan perawatan dan ketekunan untuk berkembang.
Jika kita terus memberikan perhatian, baik dalam hal diri kita maupun hubungan kita dengan orang lain, kita akan terus tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik, kata Ibu Sari dengan lembut. Beberapa bulan kemudian, pohon yang mereka tanam bersama mulai tumbuh dengan baik. Setiap kali mereka melihatnya, mereka teringat tentang nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Ibu Sari, pentingnya ketekunan, kerja keras, dan saling mendukung untuk tumbuh bersama. Mereka pun semakin menyadari bahwa hidup bukanlah perlombaan, tetapi sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran. Namun, ada satu kejadian yang membuat mereka semakin menghargai arti kebersamaan. Suatu hari, Dika, anak kos yang paling pendiam dan awalnya merasa kurang percaya diri, datang kepada Ibu Sari dengan wajah cemas. "Ibu, saya merasa bingung. Saya baru saja mendapat tawaran kerja di luar kota. Tapi saya takut tidak bisa menghadapi semuanya sendirian." Ibu Sari memandangnya dengan penuh pengertian. "Dika, ketakutan itu wajar. Tetapi percayalah, keberanian datang bukan dari ketidakhadiran ketakutan, tetapi dari kemampuan untuk menghadapi ketakutan itu. Kamu tidak sendirian. Kalian semua adalah keluarga saya di sini. Dan kami akan selalu mendukungmu, meskipun jarak memisahkan." Kata-kata itu menenangkan hati Dika. Ia merasa lebih kuat dan yakin untuk melangkah ke depan. Ibu Sari mengajarkan mereka bahwa kehidupan ini penuh dengan perubahan, tetapi dengan keberanian dan dukungan dari orang-orang yang kita sayangi, kita bisa menghadapi segala tantangan. Tidak lama setelah itu, Dika memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan di luar kota dan memulai babak baru dalam hidupnya. Sebelum berangkat, ia mengundang semua anak kos untuk sebuah pertemuan kecil di ruang tengah. "Terima kasih banyak semuanya. Saya merasa diberkati bisa tinggal di sini. Kalian semua telah memberi saya banyak pelajaran tentang kehidupan. Dan saya akan membawa itu dalam setiap langkah saya ke depan." Ibu Sari menepuk bahu Dika dengan penuh kasih. "Kami bangga padamu, Dika. Ingat, ini bukanlah perpisahan. Kami semua akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Meskipun Dika pergi, ikatan yang terjalin di antara mereka tetap kuat. Setiap kali mereka berbicara tentang Dika, mereka merasa bahwa rumah kos ini bukan hanya tempat untuk berteduh, tetapi juga tempat di mana mereka bisa menemukan dukungan, kebijaksanaan, dan persahabatan sejati. Ibu Sari terus mengajarkan mereka tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan hati yang penuh kasih dan bersyukur. Setiap anak kos semakin menyadari bahwa mereka bukan hanya berjuang untuk tujuan pribadi, tetapi juga untuk memberi dampak positif bagi orang lain. Rumah kos itu menjadi tempat di mana mereka belajar untuk menghargai diri sendiri, menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, dan mengatasi tantangan dengan penuh ketabahan. Hari-hari di rumah kos Ibu Sari selalu penuh dengan tawa, cerita, dan kebersamaan. Mereka semakin sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki tempat di mana kita bisa tumbuh, belajar, dan saling mendukung. Ibu Sari selalu mengingatkan mereka bahwa hidup ini seperti perjalanan panjang yang penuh dengan liku-liku. Tetapi selama mereka saling mendukung dan menghargai satu sama lain, mereka akan selalu menemukan cahaya di ujung jalan, dan pohon yang mereka tanam bersama menjadi simbol dari perjalanan mereka terus tumbuh, berbagi kebahagiaan, dan memberi makna bagi kehidupan mereka. Seperti halnya Ibu Sari yang selalu memberi warna dan kehangatan di rumah kos yang penuh dengan cinta ini. Seiring berjalannya waktu, rumah kos Ibu Sari menjadi tempat yang semakin istimewa. Setiap anak kos yang tinggal di sana mulai menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh semangat. Meskipun mereka datang dari berbagai latar belakang, satu hal yang mereka miliki bersama adalah rasa saling mendukung yang terjalin erat di antara mereka. Ibu Sari, dengan segala kebijaksanaannya, tidak hanya mengelola rumah kos dengan baik, tetapi juga membimbing mereka dalam hal-hal yang lebih dalam tentang kehidupan. Suatu hari, saat pagi cerah dan udara terasa segar, Ibu Sari mengumpulkan semua anak kos di ruang tengah untuk sebuah pertemuan yang sudah ia rencanakan. Ada suasana yang berbeda di ruangan itu. Seperti ada sebuah perubahan besar yang sedang terjadi. "Saya ingin kalian semua mendengarkan dengan baik," kata Ibu Sari dengan penuh perhatian. "Kita semua telah melalui banyak hal bersama,
Kalian tahu bahwa perjalanan hidup ini, meskipun terkadang terasa sulit, adalah tentang bagaimana kita saling mendukung dan berbagi kekuatan. Saya ingin mengajak kalian untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Semua anak kos menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Ibu Sari melanjutkan, saya ingin kita bersama-sama membuat sebuah proyek sosial. Kita akan membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama di lingkungan sekitar kita. Saya percaya, dengan apa yang telah kita pelajari di sini, kita bisa memberikan dampak yang positif. Mereka semua terdiam sejenak. Menserna kote-kota, Ibu Sori. Tidak ada yang menduga bahwa rumah kos mereka yang sederhana akan menjadi titik awal dari sebuah perubahan besar. Semua anak kos merasa terinspirasi, dan semangat baru tumbuh dalam diri mereka. Mereka sadar bahwa selama ini mereka sudah mendapat banyak hal dukungan, nasihat, dan kebijaksanaan dari Ibu Sari. Kini saatnya mereka untuk memberi kembali, membantu mereka yang membutuhkan, dan memberikan contoh baik bagi masyarakat sekitar. Minggu-minggu berikutnya, mereka bekerja bersama untuk merancang proyek sosial yang akan mereka jalankan. Mereka mulai mengumpulkan dana untuk membantu anak-anak di panti asuhan dan mendonasikan pakaian, serta kebutuhan lain bagi mereka yang kurang mampu. Semua anak kos terlibat dalam proses ini, saling bekerja sama, dan saling mendukung satu sama lain. Ada rasa bahagia yang luar biasa ketika mereka bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Selama perjalanan ini, mereka tidak hanya belajar tentang memberi, tetapi juga tentang betapa berharganya kebersamaan dan kerjasama. Mereka mulai merasakan makna sejati dari nilai-nilai yang telah ditanamkan Ibu Sari selama ini, tentang saling menghargai, membantu, dan berbagi. Meskipun mereka semua memiliki tujuan hidup yang berbeda, mereka menyadari bahwa saling mendukung adalah bagian penting dari setiap perjalanan. Ibu Sari, sebagai pemimpin dan pembimbing mereka, merasa sangat bangga melihat anak-anak kosnya tumbuh menjadi pribadi yang peduli dan bertanggung jawab. Setiap kali mereka kembali dari kegiatan sosial, Ibu Sari selalu memberi mereka pelukan hangat dan kata-kata penyemangat. Kalian telah melakukan hal yang luar biasa. Ini adalah langkah besar dalam perjalanan hidup kalian. Ingat, kehidupan ini adalah tentang memberi, bukan hanya menerima. Di balik senyum bahagia mereka, ada perasaan yang lebih dalam perasaan bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada hanya sekedar mencari kesuksesan pribadi. Mereka telah menemukan kekuatan dalam kebersamaan dan dalam memberi kepada orang lain pada suatu malam yang tenang. Di bawah sinar lampu yang temaram, mereka berkumpul di ruang tengah untuk berbagi cerita. Salah satu anak kos, Andi, yang dulu sangat tertutup dan jarang berbicara, kini membuka hatinya kepada yang lain. Saya dulu merasa tidak cukup baik, kata Andi, dengan suara penuh kepercayaan diri. Tapi sekarang, setelah saya tinggal di sini, saya belajar bahwa kita semua memiliki potensi untuk membuat perubahan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Saya merasa lebih hidup, lebih berarti. Semua anak kos mengangguk setuju. Ibu Sari hanya tersenyum dengan lengah. Ia tahu bahwa mereka telah menemukan tujuan yang lebih besar dalam hidup. Mereka tujuan yang melibatkan orang lain, tujuan yang penuh kasih, dan tujuan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya akan menjadi bagian dari perjalanan mereka. Akhirnya, rumah kos Ibu Sari bukan hanya tempat tinggal sementara bagi mereka. Itu adalah tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan berbagi kasih sayang. Mereka telah menjadi keluarga besar yang saling mendukung. Dan mereka tahu bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka akan selalu bisa menghadapi tantangan hidup. Apapun itu, Ibu Sari, dengan segala kasih sayang dan kebijaksanaannya, telah mengubah hidup mereka. Ia mengajarkan bahwa kecantikan sejati bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan dunia dan orang-orang di sekitar kita dengan kasih dan pengertian. Setiap anak kos, meskipun berbeda dalam banyak hal, kini merasa terhubung oleh sesuatu yang lebih dalam kesamaan, tujuan untuk hidup dengan penuh arti, dan memberi manfaat bagi orang lain. Dengan berjalannya waktu, rumah kos Ibu Sari menjadi tempat yang lebih dari sekadar tempat tinggal. Itu menjadi pusat kehidupan yang penuh dengan kebersamaan, pembelajaran, dan tujuan yang lebih tinggi. Setiap anak kos yang tinggal di sana
tidak hanya merasakan perubahan dalam diri mereka, tetapi juga merasakan kekuatan yang datang dari bekerja bersama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik bagi dunia. Proyek sosial yang mereka jalankan membawa dampak besar, tidak hanya bagi mereka yang menerima bantuan, tetapi juga bagi mereka yang memberikan. Setiap anak kos merasa bahwa mereka telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih peduli, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Mereka belajar bahwa hidup ini tidak hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang memberi kembali kepada masyarakat dan orang-orang yang membutuhkan. Malam itu, di ruang tengah rumah kos yang hangat, mereka berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menjalankan proyek sosial. Ada tawa, cerita, dan rasa syukur yang mengisi setiap sudut ruangan. Ibu Sari, yang selalu hadir dengan penuh cinta dan perhatian, berdiri di depan mereka dan berkata dengan suara penuh kebanggaan, "Saya sangat bangga dengan kalian semua. Kalian telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, kasih sayang, dan kebersamaan, kita bisa membuat dunia ini sedikit lebih baik." Anak-anak kos memandang Ibu Sari dengan rasa terima kasih yang dalam. Mereka tahu, tanpa bimbingan dan kasih sayang dari Ibu Sari, mereka tidak akan bisa mencapai sejauh ini. Ibu Sari tidak hanya mengajarkan mereka tentang kehidupan sehari-hari, tetapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang baik, yang mampu memberi, dan yang selalu menghargai orang lain. Saat malam semakin larut, anak-anak kos mulai berbicara tentang masa depan mereka. Beberapa dari mereka memiliki impian untuk melanjutkan studi, beberapa ingin membuka usaha, dan beberapa lagi ingin bekerja di luar negeri. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua tahu bahwa apapun yang mereka pilih untuk lakukan, mereka akan selalu membawa pelajaran berharga yang telah mereka dapatkan di rumah kos ini. Ibu Sari mengingatkan mereka, "Ingat, hidup ini adalah perjalanan. Kalian akan menghadapi banyak rintangan, tetapi jangan pernah lupakan satu hal. Kalian tidak pernah sendirian, selalu ada orang yang peduli. Dan kalian bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang lain." Di bawah bintang-bintang yang berkelip di langit, anak-anak kos itu merasakan kebahagiaan yang sederhana. Namun, dalam bahwa mereka tidak hanya telah menemukan rumah, tetapi juga menemukan keluarga dan tujuan hidup yang lebih besar. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu saling mendukung, karena mereka telah belajar untuk tumbuh bersama, berbagi kasih, dan memberikan manfaat bagi sesama. Dan Ibu Sari, dengan segala kasih sayang dan kebijaksanaannya, tetap menjadi pilar yang menguatkan mereka, seorang ibu yang selalu ada, mengajarkan mereka untuk selalu melihat dunia dengan mata yang penuh cinta dan hati yang penuh kebaikan.